try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah. Tema ini penting untuk dikaji mahasiswa karena Islam memberikan landasan moral, spiritual, dan intelektual dalam memahami alam manusia dan kehidupan di era modern yang serba cepat dan kompleks. Pemahaman ini menjadi fondasi penting agar ilmu dan teknologi digunakan untuk kemajuan manusia tanpa kehilangan nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Perkenalkan, nama saya Tanisa Firala Hasti dengan NIM 181 dari kelas F, jurusan Psikologi Universitas Merdeka Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif jurusan Psikologi Universitas Merdeka Malang akan menyampaikan video tentang macam-macam agama. Tema ini penting dikaji mahasiswa karena dapat menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman keyakinan lain, serta memperluas wawasan tentang nilai kemanusiaan, etika, dan moral yang menjadi dasar kehidupan. Macam-macam agama dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber ajarannya, cara bagaimana memandang Tuhan, sifat ajarannya, serta penyebarannya. Agama Samawi dan agama Ardi. Agama Samawi berasal dari wahyu Tuhan dan diturunkan oleh para nabi. Contohnya adalah agama Islam, agama Nasrani atau Kristen, dan Yahudi. Sementara agama Ardi berkembang dari pemikiran dan juga budaya manusia. Juga pengalaman bukan dari wahyu Tuhan. Contohnya adalah agama Hindu, Buddha, dan Shinto. Yang pertama adalah macam-macam agama. Dan yang kedua ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Berfokus pada gagasan bahwa manusia secara bawaan memiliki kecenderungan untuk beragama, terutama pada konsep tauhid, yaitu keesaan atau mengakui adanya keesaan Tuhan. Secara filosofis, konsep ini menempatkan agama bukan sebagai sesuatu yang dipaksa atau sesuatu yang dipaksakan, melainkan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia untuk mencari jati diri dan juga sebuah kebenaran. Dari kedua hal tersebut, yang pertama adalah macam-macam agama, dan yang kedua adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, dan yang terakhir yang akan dibahas adalah eksistensi agama dalam kehidupan sehari-hari. Eksistensi agama dalam kehidupan sehari-hari dapat dianalisis dari berbagai perspektif yang terkait. Agama hadir dalam kehidupan itu melalui sistem kepercayaan atau sebuah kepercayaan yang membentuk pandangan terhadap dunia, pedoman moral yang mengantarkan sebuah perilaku, praktik ritual, bagaimana dengan kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, yang dimana hal tersebut sebagai praktik ritual yang dapat menguatkan sebuah keyakinan dan ikatan sosial yang membangun sebuah komunitas. Dari ketiga hal tersebut, yang dimana macam-macam agama itu terdapat agama Samawi dan agama Ardi. Dan yang sudah disebutkan, contoh dari agama Samawi itu adalah agama Islam, agama Nasrani atau Kristen, dan juga Yahudi. Dan agama Ardi adalah agama yang diciptakan dari sebuah pemikiran manusia dan budaya manusia. Contohnya adalah agama Hindu, agama Buddha, dan juga Konghucu atau Shinto. Dan yang kedua adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dimana mengakui bahwa adanya keesaan Tuhan.
Dan yang terakhir adalah eksistensi agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah berbagai dapat kita lihat atau kita pandang dari berbagai perspektif yang terkait. Setelah mengkaji dan menganalisis tentang macam-macam agama, sudah pasti hal ini masuk dalam sebuah realitas sosial mahasiswa. Contohnya adalah dalam kehidupan kampus, orang-orang yang beragama Islam atau mahasiswa yang beragama Islam dan non-muslim dapat berinteraksi satu sama lain tanpa adanya persoalan di dalam satu ruangan akademik tanpa mempersoalkan sesuatu. Lalu contoh lainnya adalah ada kegiatan UKM yang dimana UKM ini itu kegiatan kerohanian seperti LDK dan juga PMK. Hal ini menegaskan pentingnya kemanusiaan secara universal dan juga toleransi spiritual. Nilai-nilai Islam sebagai solusi nyata, di mana Islam sendiri sebagai pedoman dan juga sebagai landasan moral yang dimana menumbuhkan rasa toleransi dan juga kerukunan, lalu menegakkan sebuah keadilan dan juga sosial, lalu menyelesaikan sebuah konflik atau masalah dengan hikmah yang dimana dengan cara bermusyawarah satu dengan lain untuk dapat menyelesaikan sebuah konflik, lalu dengan menjadikan dasar etika ilmu pengetahuan dengan menjadikan kejujuran, keadilan, toleransi, tanggung jawab, dan ilmu sebagai pedoman hidup yang menghadirkan sebuah solusi nyata kepada kehidupan manusia, terutama kepada mahasiswa. Hal-hal yang sudah kita bahas dan juga sebutkan ini sudah tertulis dalam sebuah Al-Quran atau terdapat di dalam Al-Quran dan sebuah hadis yang dimana nilai-nilai Islam ini memberikan sebuah solusi, dan memberikan sebuah solusi nyata. Contohnya ada di dalam surat An-Nisa ayat 58 yang dimana hal ini tentang amanah dan juga kejujuran sebagai manusia, dan ini sudah diajarkan di dalam Islam. Lalu keadilan di dalam surat An-Nisa ayat 135, lalu tentang toleransi ini terdapat dalam surat Al-Kafirun dan juga Al-Hujurat ayat 6 dan juga 13. Lalu musyawarah terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Dan yang terakhir adalah tentang ilmu dan tanggung jawab moral. Ini di dalam Al-Quran pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Setelah membahas nilai-nilai Islam, kita jadi mengetahui jika nilai-nilai Islam ini memiliki peran yang sangat penting terhadap berbagai persoalan khususnya mahasiswa, karena ia memberikan solusi nyata yang dapat kita lihat sendiri dalam kehidupan. Setelah kita menganalisis dan juga mengkaji tentang macam-macam agama serta tentang nilai-nilai Islam yang dimana sebagai solusi nyata untuk kehidupan, dari macam-macam agama tersebut kita menjadi mengetahui jika di setiap agama memiliki ajaran yang berbeda atau dapat dibedakan dari ajarannya, yang dimana tetap mengajarkan tentang kebaikan di dunia atau kehidupan manusia. Lalu dari nilai-nilai Islam kita jadi mengetahui jika nilai-nilai Islam ini sangat memberikan peran yang sangat besar dan juga penting untuk kehidupan manusia, kehidupan kita sebagai makhluk hidup.